Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari dengan NIM 237023328005 Prodi Komunikasi Penyiaran dan Islam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Retorika Dakwah, yaitu membaca pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semesta alam yang mengaruniakan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan iman untuk bertahan dalam terpaan zaman. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan tak tergantikan yang menyampaikan dakwah dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, izinkan saya seorang pembelajar biasa menyampaikan dakwah dengan sederhana. Saya bukan ustazah viral, bukan penceramah berjuta followers, tapi saya percaya yang ikhlas tak perlu sensasi, yang tulus tak butuh trending. Karena dakwah bukan soal dikenal, tapi soal menanamkan nilai yang dikekal. Hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, sangat mendesak, bahkan sangat milenial, yaitu urgensi dan strategi dakwah bagi generasi muda di tengah tantangan zaman digitalisasi. Mengapa generasi muda? Mengapa sekarang? Dan bagaimana caranya? Di era digital ini, informasi mengalir lebih cepat dari hujan di musim pancaroba. Scrolling lebih sering daripada sholat, posting lebih penting daripada berpikir, dan likes lebih dicari daripada ridho ilahi. Sebagian dari generasi muda yang cerdas, kreatif, energik, terjebak dalam ilusi layar, candu konten, dan krisis identitas spiritual. Apakah kita rela melihat generasi masa depan kita tenggelam dalam tren tanpa tujuan, sibuk dalam scrolling, tanpa kosong dalam sholat? Kalau kita tidak bergerak, siapa yang akan menggantikan kita? Kalau kita tidak berdakwah, siapa yang akan mereka dengar? Saudariku, ini bukan hanya penting, ini mendesak, ini penting. Karena generasi muda bukan hanya penerus, mereka penentu, bukan hanya harapan, tapi ujian, bukan hanya aset, tapi amanah. Sekarang kita bicara strategi, bagaimana berdakwah yang efektif di tengah digitalisasi. Pertama, gunakan gaya, bukan gaya-gayaan. Gunakan gaya bahasa yang ringan, relevan, dan ramah. Jangan berdakwah dengan wajah masam dan kata-kata kasar. Kalau wajahnya kayak iklan horor, siapa yang mau mendengar? Yang kedua, kuasai media, bukan cuma mimbar, Instagram, TikTok, YouTube, podcast, itu semua bukan musuh, tapi peluang. Jika konten buruk bisa viral, kenapa konten dakwah harus malu-malu? Yang ketiga, tawarkan nilai, bukan hanya nasihat. Anak muda tidak butuh ceramah panjang yang membosankan. Mereka butuh contoh nyata, inspirasi segar, dan bukti bahwa Islam itu keren. Keren yang berakhlak, bukan sekedar trending. Coba bayangkan jika setiap influencer menyisipkan nilai Islam dalam kontennya. Bayangkan jika setiap pemuda mengubah statusnya menjadi seruan kebaikan. Bayangkan jika setiap konten membawa cahaya, bukan hanya gaya betapa indahnya dunia digital kita. Saya tahu tantangannya besar. Generasi muda menghadapi badai digital, tsunami informasi, godaan tanpa batas. Tapi jangan salah, mereka bukan generasi lemah. Mereka hanya perlu arah. Ingatlah, dakwah bukan untuk menghakimi, tapi untuk menghidupkan. Bukan untuk membentak, tapi membimbing. Bukan hanya menakut-nakuti, tapi untuk menenangkan hati.
Apakah kita akan terus menyalahkan zaman tanpa kita memperbaiki keadaan? Apakah kita akan menyerah pada tantangan atau bangkit membawa perubahan? Mari kita dakwah dengan cinta, canda, dan cahaya, bukan dengan celaan, caci maki, dan citra semu. Mari kita sebarkan Islam yang inklusif, inspiratif, dan informatif. Dan jangan lupa senyum juga dakwah. Kalau ada yang nyebar kebaikan lewat meme Islami, jangan dihina, itu namanya meme motivasi, dakwah lewat candaan. Tetapi mengandung kebenaran, karena kadang satu gambar bisa mengunggah lebih dari 1000 kata. Saya pun masih belajar, masih sering jatuh, tapi saya percaya dakwah bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang mengajak dengan sederhana, menginspirasi dengan nyata. Mari kita rangkul, bukan mendesak, bukan membentak. Mari kita bimbing, bukan menyudutkan. Mari kita berdakwah dengan cinta, karena cinta itulah agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.